Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya harus tetap bersemangat. Hari ini senang sekali jumpa lagi bersama saya Uter Novadini dalam program kesayangan kita yaitu Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, hari ini obrolan kita menarik sekali. Tema kita yaitu tentang kreator peduli Puspalangka. Nah, menarik sekali nih karena pasti akan banyak menimbulkan pertanyaan. Sebenarnya ini apa dan bagaimana nih, pegiatnya siapa aja? Pasti kan muncul di benak kalian nih pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Abang Sofyan Rafflesia. Mari langsung kita sapa aja. Halo Abang. Halo Mbak Utari, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Sehat ya. terus. Nah, namanya ini Bang Sofyan Rafflesia. Ini emang nama aslinya atau nama topnya nih? Iya, sebenarnya nama saya Sofyan aja, nggak ada kepanjangan ya. Cuma karena sejak dari tahun 2010 saya dan kawan-kawan membentuk komunitas peduli Puspalangka ini dan sering mempublikasikan tentang keberadaan Rafflesia Mekar, sehingga orang-orang banyak kenal saya itu dengan sebutan Sofyan Rafflesia. Oh, kalau mau lihat Rafflesia itu sama Sofyan. Nah, sehingga akhirnya saya menyematkan nama ini menjadi nama media sosial saya, menjadi nama pena saya untuk di blog saya, seperti itu. Artinya ya cukup ngetop lah ya nama ini sekarang. Nama topnya ya? Ya, nama top bisa dibilang seperti itu. Oke, Bapak Sofyan. Iya. Nah, Bapak kan selaku founder dari komunitas peduli Puspalangka. Boleh tahu nggak nih kegiatan sehari-harinya dulu tuh? Iya. Kegiatan sehari-hari komunitas atau saya? Bapaknya dong. Saya sehari-hari sebagai ASN di BPMP Provinsi Bengkulu, itu panjangannya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu, itu UPT Kemendikbudristek yang ada di Provinsi Bengkulu. Lembaga ini melakukan penjaminan mutu pendidikan di Bengkulu, seperti itu. Juga untuk kegiatan guru-guru atau kepala sekolah yang kita dampingi untuk supaya pendidikan di Provinsi Bengkulu bisa terjamin pendidikannya di Indonesia, itu seperti itu. Nah, kalau sehari-hari juga saya sebagai kepala rumah tangga ya. Iya, tentunya. Terus ya. Di akhir pekan biasanya Sabtu Minggu atau di hari-hari libur itu saya mulai mengurusi komunitas ini. Biasanya kalau ada waktu menyempatkan untuk datang ke kawasan hutan yang Rafflesia sedang mekar, biasanya saya berangkat bersama teman-teman untuk melihat, meninjau tumbuh kembang Rafflesia di beberapa tempat yang ada di Bengkulu, di kabupaten bahkan ya, karena 9 kabupaten di Bengkulu itu memiliki potensi populasi Rafflesia itu ada semua di 9 kabupaten, seperti itu. Kalau nggak ada pun biasanya saya mengkampanyekan di media sosial informasi-informasi yang datang dari kawan-kawan di daerah itu tentang informasi Rafflesia Mekar, kita update, kita bikin beritanya seperti itu, sehingga para masyarakat yang belum pernah melihat Rafflesia itu bisa dengan mudah untuk mengetahui informasi itu dan bisa langsung berkunjung ke beberapa kawasan hutan. Itu sih keseharian sehari-hari. Oke. Nah, ini Bang, Abang ini kan selaku founder nih dari KPPL ya, KPPL Bengkulu. Iya. KPPL Provinsi. Nah, bisa melirik ke Puspalangka itu memang asalnya Bang dari asli Bengkulu? Iya, saya berasal dari Bengkulu, di kota Bengkulu ya. Karena memang di tahun 2010 itu dari kecil saya udah tahu tentang Puspalangka ini. Cuman masih bingung membedakan yang mana bunga Rafflesia, yang mana bunga Amorphophallus titanum. Karena zaman SD kelas 6 itu kan ada Eptanas namanya. Itu termasuk jadi salah satu soal pertanyaan itu. Ya. Jadi waktu itu diperlihatkan gambar Rafflesia sebenarnya waktu itu di soal itu. Cuma waktu itu saya nggak tahu, saya malah jawab bunga yang lain seperti itu kan. Nah, dari situ menjadi sebuah hal yang membuat saya penasaran untuk berjumpa dengan bunga ini. Saya tahu Bengkulu waktu itu dijuluki Bumi Rafflesia, tapi Rafflesia itu di mana saya nggak tahu kan. Nah, selama ini Rafflesia itu yang saya tahu adanya di kawasan hutan Taba Penanjung Bengkulu Tengah sampai ke Pahiyang. Di situ banyaknya ya. Karena jalur terdekat dari kota seperti itu. Tapi informasi itu tidak sampai ke masyarakat luas. Hanya orang yang melalui jalan lintas itu yang bisa tahu, karena dipasang palang gitu ya. Iya, palang menandakan ada bunga mekar, ada bunga mekar. Nah,
menariknya pertemuan saya di tahun 2010. Artinya di 2010 untuk pertama kali saya melihat bunga Rafflesia itu di tahun 2010. Itu di area Kepahyang, Kepahyang. daerah Tebet Monok Kepahyang. Nah, waktu itu memang di tahun 2010 itu saya masih rajin ngeblog ya sama kawan-kawan komunitas blogger waktu itu. Jadi kami memang cari-cari bahan tulisan waktu itu. Sehingga memang di akhir pekan itu kita jalan-jalan lah ke Kepahyang, Curup. Nah, ternyata di perjalanan itu bertemulah dengan informasi ada Rafflesia mekar, dan ternyata ada juga bunga kibut atau bunga Amorphopalus yang mekar. Nah, itu berdampingan? Enggak, agak jauh jaraknya. Kalau kalau bunga Rafflesia itu di kawasan hutan lindung register 5 di dekat Desa Tebet Monok. Kalau yang bunga kibut itu atau Amorphopalus itu mekarnya pas mau masuk perbatasan Curup, Rejang Lebong. Nah, jadi waktu itu kita ambil beberapa foto, ambil beberapa video singkat yang kita temui itu, terus kita posting di Facebook. Waktu itu zamannya 2010 masih main Facebook ya. Iya, 2010 Facebook belum tuh. ada belum mungkin ada Instagram, belum cuman belum booming seperti itu. Jadi akhirnya dengan kawan-kawan ini sesuatu yang menarik untuk kita bentuk komunitas, karena apa ya istilahnya, ini kan ikonnya Bengkulu ya, tapi tidak banyak orang tahu. Terus kepedulian masyarakat juga masih sangat kurang. Perhatian pemerintah juga bisa dibilang masih minim seperti itu. Akhirnya kami sepakatlah membentuk komunitas peduli Puspalangka. Perjalanan kami tanggal 18 Desember 2010 itu yang menemukan melihat bunga Rafflesia dan bunga kibut untuk pertama kali, itu menjadi lahirnya komunitas ini. KPPL ini ya. Artinya sampai sekarang sudah 13 tahun komunitas peduli Puspalangka berdiri, dan alhamdulillah di tahun 2020 sudah terbentuk KPPL juga, atau komunitas 2020. Terbentuk komunitas di 9 kabupaten yang ada di karena memang udah bersebar kan di setiap kabupaten. Ada semua habitat bunga langka ini, Rafflesia dan bunga Amorpholtitanum ini ada semua di 9 kabupaten dengan jenis-jenis yang berbeda juga ada. Gitu. Ini kan yang biasa kalau orang lihat bunga itu kan yang lebih terkenal adalah Rafflesia. Iya. Rafflesia itu memang modelnya juga beda-beda sebenarnya, karena sebutannya juga berbeda-beda seharusnya. Itu cara KPPL ini untuk menggaungkan agar masyarakat paham kalau ini tuh adalah bunga ini, bukan cuma Rafflesia doang yang ada. Itu gimana? Iya. Jadi memang selama ini masyarakat Indonesia lebih tahunya itu Rafflesia arnoldi ya. Rafflesia arnoldi. Yang namanya Rafflesia arnoldi seperti itu. Padahal di dunia itu ada sekitar 33 jenis bunga Rafflesia. Mungkin lebih seperti itu ya. Nah, jadi untuk Bengkulu sendiri orang juga banyak taunya Rafflesia arnoldi. Nah, di awal-awal komunitas berdiri juga kita taunya hanya Rafflesia arnoldi waktu itu. Tapi setelah komunitas ini terbentuk, kita mulai mempelajari gitu ya. malah kami mencari-cari peneliti Rafflesia di Bengkulu ini ada enggak seperti itu. Dan ternyata ada Bapak Agustus Satya ya, Profesor Agustus Satya yang merupakan dosen Universitas Bengkulu, dosen kehutanan, dan beliau memang penemu dari Rafflesia bengkuluensis ya, Rafflesia kemumu di Bengkulu ini. Jadi waktu itu kita temui. Nah, di sana kita belajar banyak sama beliau. Ternyata Rafflesia itu tidak hanya arnoldi. Ada di Bengkulu itu ada Rafflesia gadutensis juga, ada Rafflesia hasselti, ada Rafflesia bengkuluensis. Dan terakhir 2017 beliau menemukan Rafflesia kemumu yang ada di Bengkulu Utara. Jadi sekarang itu ada 5 jenis. Nah, perbedaan jenis-jenis ini dapat secara fisik kita lihat dari sisi ukuran bunganya, dari warnanya, dari bentuk diafragmanya. Jadi Rafflesia itu punya perbedaan ya, dari perbedaan. Nah, kalau untuk Rafflesia arnoldi dia memang bunganya raksasa ya, ukuran paling besar ya. Bisa mencapai 110 cm ukuran bunganya. Jadi memang untuk Rafflesia arnoldi menjadi primadona dari segala jenis bunga Rafflesia, di samping dia yang paling cukup terkenal atau diketahui oleh masyarakat, dan dia juga dijuluki kalau di dunia itu the largest flower in the world, itu ya julukan untuk arnoldi sehingga arnoldi inilah yang menjadi puspalangka atau salah satu dari bunga nasional Indonesia.
Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 4 tahun 93 tentang satwa dan bunga nasional. Jadi bunga Rafflesia arnoldi kita itu sudah menjadi bunga negara, bukan bunga provinsi lagi. Ya, bukan Bengkulu bukan lagi Bengkulu ya, lagi. tapi memang sudah diakui. Iya, diakui, tapi memang menjadi bunga khas Bengkulu. Bengkulu memang. Dan Ikoniknya. iya. Nah, yang menjadi flora identitas Provinsi Bengkulu berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 48 tahun 1989 itu adalah bunga Amorphophallus titanum atau bunga kibut. Jadi Bengkulu sangat diuntungkan dengan dua flora karismatik Indonesia ini, bunga Rafflesia arnoldi yang banyak di Bengkulu menjadi bunga nasional dan bunga Amorphophallus titanum atau bunga kibut itu menjadi flora identitas Provinsi Bengkulu. Jadi punya dua bunga ciri khas ya, cantik yang dan ini. Nah, kami juga untuk saat ini kami mulai mensosialisasikan kepada masyarakat ya, kepada semua media untuk tidak lagi kalau bisa ya mengurangi bahasa-bahasa yang negatif terhadap bunga ini. Nah, Rafflesia dan Amorphophallus itu sering disebut disamakan dengan bunga bangkai seperti itu ya, padahal Rafflesia itu bukan bunga bangkai. Memang dia ada bau-bau yang tidak sedap ya, tapi bau itu ya punya waktu-waktu khusus dan bagaimana sekarang kita mulai mengurangi penyebut media ataupun masyarakat mulai mengurangi penyebutan misalnya bunga bangkai, mulai mengurangi bahasa-bahasa yang negatif seperti itu ya. Tapi sebut aja ya bunga kibut. Atau bahasa ilmiahnya bunga Amorphophallus titanum. Karena kalau kita nyebut bunga bangkai itu kesannya tuh terlalu seperti gimana terlalu gitu ya? Menjijikkan ya, terlalu bau bunga yang bau bangkai. Nah, kita mulai media-media atau yang jurnal wartawan-wartawan harus menulis media online bunga bangkai mekar. Kalau bisa kan bunga kibut mekar. Lebih cantik dan enggak kesannya juga enggak negatif ya, bahasa negatif ya, bener. bangkai seperti itu. Nah, Abang, kita jeda sebentar. Oke, siap. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Boleh. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.